84 WNI korban penipuan online di Myanmar dipulangkan ke Indonesia. Jakarta, sebanyak 84 warga negara Indonesia, WNI, korban penipuan daring, online scam, di Myanmar akan dipulangkan ke Indonesia pada Jumat malam, 28/2. Kementerian Luar Negeri, Kemlu, RI memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat dan akan segera menjalani asesmen serta rehabilitasi sosial setelah tiba di tanah air. Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Kemlu RI, Juda Nugraha, mengungkapkan bahwa para korban berhasil dibawa dari Myawaddy, Myanmar, ke Mae Sot, Thailand, pada tanggal 27 Februari tahun 2025. Mereka terdiri dari 69 laki-laki dan 15 perempuan, sebagian besar berasal dari Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Jakarta. Rentang usia mereka berkisar antara 20 hingga 30 tahun. Di antara mereka terdapat 3 ibu hamil dengan usia kandungan di bawah 5 bulan, yang sebelumnya ikut suaminya yang dipaksa bekerja dalam skema penipuan daring di Myanmar. Tim Kemlu RI bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Yangon dan Bangkok, telah berada di Mae Sot sejak tanggal 23 Februari tahun 2025 untuk menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Thailand dan Myanmar. Pemerintah Thailand memberikan izin melintas bagi para WNI melalui jembatan persahabatan kedua di perbatasan Myawaddy Mae Sot pada tanggal 27 Februari tahun 2025. Setelah tiba di Mae Sot, para WNI menjalani pemeriksaan kesehatan, imigrasi, dan asesmen oleh otoritas Thailand sesuai dengan mekanisme National Referral Mechanism, NRM, sebuah sistem yang bertujuan mengidentifikasi serta memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Selanjutnya, 84 WNI tersebut dibawa ke Bangkok melalui perjalanan darat selama 8 jam sebelum diterbangkan ke Indonesia. Setibanya di Jakarta, mereka akan menjalani asesmen lebih lanjut oleh Kementerian Sosial dan Bareskrim Polri untuk menentukan apakah mereka merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Saat ini, masih terdapat 366 WNI di Myawaddy yang sedang dalam proses verifikasi untuk pemulangan berikutnya. Direktur Eksekutif Migrancare, Wahyu Susilo, menyoroti semakin meluasnya bentuk perdagangan manusia. Jika sebelumnya korban umumnya adalah perempuan dari daerah miskin, kini korbannya juga meliputi anak muda, bahkan lulusan perguruan tinggi. Asia Tenggara menjadi kawasan yang rawan perdagangan manusia karena belum adanya mekanisme perlindungan bersama di tingkat ASEAN. Konflik di Myanmar telah dimanfaatkan untuk mendirikan kamp operasi penipuan daring yang diduga melibatkan pejabat setempat. Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke Myanmar, Kamboja, dan Laos dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Sesampainya di sana, mereka ditahan dan dipaksa melakukan penipuan daring yang menyasar korban global. Penelitian US Institute of Peace memperkirakan bahwa kejahatan ini menghasilkan pendapatan global mencapai 63,9 miliar dolar AS per tahun, dengan Myanmar dan Kamboja sebagai pusat utama operasi. Wahyu menilai, hanya Filipina dan Singapura yang dianggap serius dalam memberantas perdagangan manusia di Asia Tenggara. Sementara Indonesia masih perlu meningkatkan upaya perlindungannya terhadap warga negara dari ancaman TPPO.